Radio Suara Nagikeo di mana Anda saat ini memantau siaran kami yang berada di Nagikeo maupun yang di luar Nagikeo, juga yang mancanegara yang bisa mengikuti siaran kita saat ini. Radio Nagikeo, radio yang mendengarkan Anda saat ini kembali hadir dengan talk show. Kita berbicara tentang sinergitas, memperfokus sinergitas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Nagikeo dalam rangka mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Baik, sudah hadir bersama kita saat ini yang terhormat Bapak Bupati Nagikeo. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang para pendengar suara Radio Nagikeo, RSN Radio Suara Nagikeo yang juga memantau atau menonton lewat live streaming, baik yang berada di Nagikeo dan Nagikeo diaspora dimanapun berada. Selamat siang. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Seling, selamat siang, Ketua DPRD Kabupaten Nagikeo. Selamat siang untuk para pemirsa pendengar radio Kabupaten Nagikeo maupun yang berada di luar Kabupaten Nagikeo. Saya senang berterima kasih bahwa hari ini saya boleh bersama-sama untuk sama-sama kita berbicara tentang sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Nagikeo dari kebijakan anggaran. Baik, Terima kasih. terima kasih Bapak Seling. Yang narasumber yang ketiga, mantan ini orang yang tidak asing bagi masyarakat Nagikeo, mantan penjabat bupati, saat ini sebagai Kepala Bappelit Bangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kosmas Dirana. Selamat siang Bapak Kosmas. Ya, Reza, masa kita. Reza. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk semua pemirsa Suara Nagikeo. Mari kita ikuti talk show ini sampai selesai. Selamat siang. Baik, terima kasih. Para pendengar sekalian, kita akan melewati menit, dan 1 jam ke depan untuk berbincang-bincang hal yang penting, bukan yang penting berbincang-bincang tentang hal yang penting tentang membangun sinergitas. Saya coba membalik kamus nih, sinergitas apa? Ya, maksudnya untuk membangun kerjasama lintas sektor seperti itu. Tapi ada satu ahli secara sederhana dia merumuskan apa itu sinergitas. Dia bilang 2 kepala itu jauh lebih baik daripada hanya 1 kepala, dan 2 instansi jauh lebih baik daripada 1 instansi untuk sendiri. Baik, selama ini pembangunan Nagikeo jelas berjalan dengan sinergitas yang luar biasa di bawah pimpinan Bapak Bupati Yohanes Musubro bersama Bapak Wakil Bupati Marianus Wajar dalam kerjasama dengan pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Nagikeo. Baik, Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita ke materi pertama akan berbicara tentang bagaimana sinergitas pembangunan di Nagikeo dalam kaitan dengan rencana pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung selama ini. Silakan Bapak Bupati. Baik, selamat siang. Terima kasih. Jadi ini sebuah kebetulan atau bukan sebuah kebetulan, silakan saja. Jadi bahwa Pemda Provinsi NTT juga memilih pariwisata sebagai prime mover dari pembangunan di NTT, dan kita kenal tentang ring of beauty-nya NTT, dan sektor-sektor lain atau yang lain akan mendukung bagaimana dalam diskusi-diskusi setelah berjalannya pemerintahan ini masuk tahun ketiga mau berakhir ini, usaha kita untuk menyatukan NTT ini sebagai satu daerah pariwisata dengan keunggulan-keunggulannya yang pantas untuk kita jual, tapi juga berbicara mengenai bagaimana kerjasama antar daerah untuk saling menyokong surplus di satu wilayah di mensubsidi minusnya di daerah atau kabupaten lain. Dan kita juga, kita ini adalah
provinsi yang terdiri atas beberapa 3 pulau besar dan beberapa pulau kecil. Tapi kita belum menjadi provinsi kepulauan. Jadi saya kira catatan kita dalam diskusi ini agar sinergitas kita ini betul ditopang oleh cara pandang dan policy atau kebijakan pusat yang bisa menopang mimpi besar Bapak Gubernur dan para bupati wali kota se-NTT ini, supaya kesatuan wilayah kita menjual ring of beauty, menggali potensi-potensi lokal kita untuk pada saat yang bersamaan kita jual keluar, ini didukung oleh kebijakan politik wilayah. Jadi kita baru dengar dari diskusi terbatas anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah di pusat tentang pentingnya mendorong NTT menjadi provinsi kepulauan, sehingga pembagian alokasi dana dari pusat ke kita itu indeksnya harus hitung juga laut. Dalam pertemuan terakhir kita di Pulau Semau, Bapak Gubernur sudah menggandeng beberapa pengusaha, salah satunya yang dari Garda Bahari yang menyiapkan feri yang akan beroperasi di NTT menghubungkan pulau-pulau ini dari Kupang, Lembata, Flores, kembali lagi. Dan pada saat yang bersamaan Bapak Gubernur juga mengundang Pelindo untuk serius menggarap Kupang, Ternau ini sebagai hub, jadi sebagai pelabuhan yang dari mana barang kita bisa keluar. Kita juga pada forum yang sama itu mendorong semua bupati wali kota untuk mendukung lembaga pembiayaan kita, yaitu Bank NTT ini, yang kita canangkan pada 2023 dia menjadi bank devisa, sehingga seluruh transaksi kita harus melalui Bank NTT ini, dan kita membesarkan bank kita ini daripada nanti bank swasta atau bank lainnya yang akan masuk dan menjadi pemain di wilayah kita ini. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti akan berkembang pada saat kita diskusi. Silakan yang berikut Bapak Sedi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Riau. Bicara sinergitas, apa yang diharapkan atau apa yang sudah dilakukan selama ini, dan ini khususnya dengan Bapak Kepala Wakil Bangda yang mewakili Bapak Gubernur, yang kita mau dapat dalam sinergitas ini. Baik, ya, terima kasih untuk para pemirsa seluruh Kabupaten Riau. Bahwa berbicara tentang sinergitas antara pemerintah dan DPRD, saya perlu menyampaikan bahwa dalam visi misi bupati dan wakil bupati itu merupakan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Riau yang pasti telah didukung melalui Perda dan sepakat dengan wakil bupati. Untuk itu, secara kelembagaan yang pasti, ketika pemerintah gagal berarti DPRD juga gagal. Sehingga kami punya komitmen apa yang menjadi program kegiatan yang sudah tertuang dalam visi misi bupati dalam RPJMD yang sudah kita sepakati antara dua lembaga, itu menjadi komitmen kita untuk sama-sama kita menjalankan, terutama di sektor pariwisata dan pertanian sebagai lokomotif untuk pemulihan ekonomi atau peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Riau. Saya pikir saja yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Seli. Sekali lagi nanti akan berkembang pada saat kita diskusi nanti atau saya menyampaikan pertanyaan lebih lanjut. Yang berikut Bapak Kosmas sebagai Ketua Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada saat ini juga hadir mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur. Cita-cita untuk membuat NTT ini bangkit dan NTT sejahtera tidak bisa berjalan dengan
ininya, tanpa sinergitas baik antara pemerintah kabupaten dengan provinsi ataupun antara pimpinan perangkat daerah setiap kabupaten atau antara pimpinan perangkat daerah provinsi dan kabupaten, dan yang selama ini terjadi seperti apa dan apa yang mau kita dapatkan ke depan, Bapak Kosmas. Baik, terima kasih Bapak Kadis selaku moderator. Para pemirsa yang saya hormati, Bapak Bupati, Bapak Sekretariat, semua yang hadir, yang saya hormati dan saya kasih. Topik ini menarik dengan sebutan memperkokoh sinergitas. Kalau kita baca di sejumlah Facebook, saya ingat, mudah-mudahan tidak salah, sinergitas itu dari kata Yunani, sin dan ergon. Sin itu satu, menyatukan, ergon itu energi, kekuatan. Jadi sinergitas dapat kita terjemahkan ya, menyatukan kekuatan. Itulah hakikat dari pengertian sinergitas. Kemudian ada sebutan memperkokoh. Ya, kita tahu memperkokoh itu ya artinya jangan mundur, kita maju terus, jangan pernah kita akhir, harus maju terus. Jadi ketika kita bicara memperkokoh sinergitas, itu artinya perlu ada kesepakatan-kesepakatan, baik pada aras kebijakan maupun pada aras implementasi. Kita tahu bahwa visi misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, yaitu NTT Bangkit Menuju Sejahtera dalam bingkai NKRI. Bisa kita katakan atau bisa kita definisikan soal bangkit, soal sejahtera. Siapapun boleh. Tetapi hal utama yang mau saya contohkan, bukan mau saya definisikan, yang saya mau contohkan agar tidak saja Kabupaten Nagekeo tapi semua kabupaten mensinergikan ya, menyatukan kekuatan dengan provinsi, yaitu dalam hal tanam jagung panen sapi ya. Tidak bisa secara harafiah. Kalau kita mau diskusi sehari semalam pun susah kita ketemu kalau kita bicara dari segi harafiah. Masa tanam jagung kok panen sapi? Tapi sebetulnya ada 3 nilai yang mesti kita dapatkan dari situ, dan itulah sebabnya Bapak Gubernur selalu mengajak para bupati, wali kota Kupang untuk bersama-sama memikirkan kemudian mengimplementasikan, yaitu bahwa yang tidur itu bukan lahan, yang tidur itu manusia. Lahan ya sedari awal memangnya seperti itu. Kalau kita tinggalkan, kita sebut lahan tidur, sebetulnya bukan. Yang tidur itu manusia. Maka dalam perspektif Pak Gub, beliau mengatakan bahwa yang utama adalah bagaimana kita memanage lahan itu dari lahan yang belum fungsional menjadi lahan yang fungsional. Untuk bisa dia fungsional, mari kita tanam jagung. Karena jagung ini kan sangat familiar dengan kita. Kemudian yang kedua, perspektif Pak Gub itu adalah berkeberatan. Ya, Pak Gub berkeberatan sekali bahwa masa kondisi petani kita dari abad lalu sampai abad sekarang terus berpredikat petani subsisten. Dia yang menanam, dia yang memproduksi, dia juga yang menghabisinya sendiri. Kapan majunya? Dalam kata Pak Gubernur,
Ya, ketika kita mendengarkan pidato atau sambutan beliau mengatakan bahwa mari kita ubah mindset. Dari cara berpikir masyarakat inilah yang kita sebagai pemerintah ini bimbing, arahkan supaya ubah. Semula petani subsisten menjadi petani produktif. Artinya bahwa katakanlah 1 hektar dia menghasilkan 5 ton, 1 kilogram dia jual dengan 3.200, ya, berarti 5.000 kilo kali dengan 3.200, kita dapatkan kurang lebih sekitar 9,6 juta. Ya, 5 jutanya itu dipakai untuk konsumsi, 4,6-nya ditabung, yang dalam teori ekonomi itu disebut dengan marginal propensity to saving, MPS. Ketika ada 2 musim tanam, dia punya uang 4,6 kali 2, sudah menjadi modal untuk dia beli tidak saja sapi, tapi semua jenis ternak. Itulah yang disebut dengan multiplier effect. Jadi itu filosofi kedua. Kemudian filosofi yang ketiga adalah bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin untuk menatap masa depan yang lebih bagus. Apa artinya? Saat ini sedang di Pulau Timur sedang dibangun satu pabrik pakan ternak. Ada satu survei yang dilakukan oleh NGO namanya Prisma, menghasilkan bahwa kurang lebih 1,2 triliun setiap tahunnya itu adalah kebocoran dalam tanda petik. Artinya ada uang 1,2 juta T yang kita belanjakan pakan ternak di Bali dan Jawa datang ke NTT. Pakan ternak itu bahan bakunya yang pasti jagung. Jadi kalau misalnya Nagikio ini menyediakan lahan 5 hektar, 10 hektar, 15 hektar untuk TCPS, semua input produksinya dari provinsi, pendampingan dari provinsi, katakanlah 1 musim tanam dia menghasilkan sekian ton, dia tidak usah jual ke Surabaya, tidak usah jual ke Bali, tapi jualnya itu ke Kupang. Di sana diterima, kemudian menghasilkan pakan ternak, lalu itulah yang didistribusikan ke wilayah NTT. Poin inilah tadi yang Pak Bupati sudah sebutkan, dan kita menyebutnya itu, Pak Bupati juga ketika itu hadir, ya, di Labuan Bajo sudah menandatangani satu statuta pembentukan tentang masyarakat ekonomi NTT. Kalau saya tidak salah ingat tanggal 12 Juni 2 tahun yang lalu kita sudah tanda tangani untuk kita menyatakan bahwa inilah sebetulnya yang dimaksudkan dengan memperkokoh sinergitas. Kita bangun satu kekuatan besar di NTT antar kabupaten untuk kita nyatakan keluar NTT bahwa NTT bersatu dan NTT bisa. Itu kira-kira Pak Moderator bagian pertama yang saya mau sampaikan. Saya kembalikan. Baik, ya, terima kasih Bapak Kosmas. Kita beri aplaus untuk kita Bapak. Ini seperti baru kata pengantar dari masing-masing narasumber baru menyampaikan kata pengantar. Saya coba masuk ke lebih menutup. Kami di Nagikio ada program prioritas pertanian dan pariwisata, dan ini kira-kira dalam koordinasi, kalau di lintas sektor Nagikio sudah pasti harus sinergitas terjadi antara kita lintas OPD. Sekarang bagaimana provinsi dan kabupaten ini bersinergi untuk membuat pertanian lebih maju, dan terutama kalau sudah punya produksi seperti kemarin kami coba pada saat launching ternyata berapa ton akhirnya habis dilepas kemarin. Seperti ini. Kira-kira sinergi dalam hubungan dengan pertanian ini provinsi bermain atau berperan seperti apa, Pak Kosmas? Oke. Baik, Pak Moderator, Pak Kadis. Peran provinsi ada 2.
tugas dan fungsi. Maka tugas yang pertama dari provinsi itu adalah memfasilitasi semua ya, jenis-jenis produksi yang ada di satu wilayah di NTT ini, kemudian ya, membicarakan itu dengan para bupati untuk setidak-tidaknya kita membangun satu komitmen agar yang kita antar pulaukan ya, dari semua komoditi itu jangan yang sifatnya teknologi, mesti sudah ada sentuhan teknologi supaya nilai tambah produksinya itu ada di NTT, supaya ketika bahkan kalau bisa jangan hanya barang setengah jadi, barang akhir yang siap dikonsumsi itu harus dihasilkan di NTT. Saya kasih contoh, misalnya coklat Koba yang ada di Jawa Tengah, itu luar biasa, itu barang akhir dan itu sebetulnya PBRB-nya Kabupaten Nagitio. Cuma skala usahanya masih skala usaha kecil, belum menengah juga. Ya, belum menengah juga. Kita di provinsi pernah memikirkan untuk menambah kapasitas produksinya dengan membantu untuk memberikan peralatan dan mesinnya. Di samping kita juga menyiapkan untuk supaya pelatihan-pelatihan bagi para petani dan juga kelompok-kelompoknya itu bisa kita adakan. Setidak-tidaknya ya, peran provinsi untuk memperbesar skala usahanya, karena perletakan dasarnya sudah dibuat oleh Kabupaten Nagitio. Mungkin itu soal coklat yang sudah jadi Koba, merek dagangnya Nagitio yang luar biasa. Kita juga sedang pikirkan, Pak Bupati, Pak Ketua, ya, saya termasuk orang yang sangat ngotot bicara dengan Deputi 3 dari Bappenas, Dr. Ika, untuk supaya SMK dulu yang sangat terkenal ke SMA, sekarang SMK bawah itu, sekolah menengah kejuruan negeri bawah itu Santi Lurus itu dijadikan teknopark, supaya semua komoditi apakah itu coklat, kopi yang ada satu Flores itu, olahnya itu dijadikan produk akhirnya itu di SPMA bawah. Apa yang kurang di bawah? Alumni sangat kuat, di atas 25.000. Saya catat 2 tahun lalu, 3 tahun lalu saya hadir 50 tahun di bawah. Waktu itu sudah kurang lebih sekitar 25.000 alumni. Ada yang kerja di mana-mana, satu Indonesia. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Mereka itulah sebetulnya adalah yang bisa memberikan pikiran cerdas, pendapat-pendapat produktif untuk dibangunnya teknopark. Angka investasinya kurang lebih sekitar 200 sampai 235 miliar. Itu kita pernah bicarakan dengan pusat. Tapi Pak Bupati, Pak Ketua, Bapak Ibu, para pemirsa semua yang saya hormati, ada satu soal. Ya. Itu terjadi pada nawacita yang pertama, Pak Bupati. STP, Science and Technology Park. Di nawacita yang kedua, barang ini sudah tidak ada lagi teknopark ini. Yang ada itu cuma Science Park. Maka ketika itu saya mengusulkan, kalau Science Park-nya ada di ITB, maka mini Science Park itu ada di bawah. Begitu. Sudah pernah dibicarakan, didiskusikan, ya saya akan ngotot terus, ya, untuk nanti kita jadikan SPMA, SMK negeri nanti terus ya, SMK swasta terus bisa jadi teknopark. Kalau itu terjadi persis seperti yang dikatakan Bapak, sinergitasnya itu pariwisata di tingkat provinsi, pariwisata juga ada di tingkat kabupaten. Karena ketika kita rantai pasok kita bicarakan, ya, maka wujud nyatanya itu produk-produk yang siap dijual di semua hotel-hotel, di semua destinasi pariwisata
bila perlu tidak hanya Flores, satu NTT, satu Indonesia. Sudah Indonesia kita jangan ngomong, satu NTT dulu. Kenapa kita tidak buat seperti itu? Contoh lain, saat ini detik ini yang ada kopi saset itu Pak Bupati itu baru dari Color, Manggarai Timur. Kita di hotel-hotel semua kita pakai Nescafe, kita pakai kopi apa Torabika. Malah kita di sini, aduh kopinya minta ampun. Mengapa kita tidak satukan kekuatan untuk buat kopi saset, lalu kita buatkan peraturan dan peraturan kepala daerah mewajibkan semua hotel untuk menyediakan itu. Jika tidak, cabut izinnya. Kan tidak susah. Begitu. Kalau diprotes ya paling 3-4 hari, minggu berikutnya sudah diam-diam sudah. Tapi barang ini sudah jalan. Seperti itu kira-kira. Inilah sebetulnya kita mau memperkokoh sinergitas seperti topik besar kita pada hari ini, Pak Muda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ngomong sinergitas, memang kalau usul pembangunan zaman sekarang, cara masing-masing itu hal yang jujur juga tidak, itu malah kegagalan dalam langkah. Tapi sebenarnya kita tidak bisa lepas dari zamannya sekarang, zaman informasi. Kami ini Nagikeo, tahun ini kita nyadap satu tower BTS di desa Nata Putih. Sementara ND punya 60 tower lebih. Manggarai Timur, saya bilang apakah kepala waktu di Bangga ini dari Manggarai Timur 60-an, hampir 70. Saya dengan Kadis Kominfo Manggarai Timur, saya bilang begini, saya paham kalau Manggarai Timur dapat 67 sampai 70 karena kamu sekarang baru ada 5 atau 6. Kalau saya Nagikeo hanya dapat 1 karena kami sudah punya banyak. Tapi kalau kamu sampai 70 berarti di Manggarai Timur itu malah bisa tower di atas tower gitu. Apalagi ND yang sudah banyak towernya, tapi tidak. Pada saat kami coba bertemu dengan staf ahli Menteri Kominfo, disampaikan begini, karena Nagikeo itu sudah bukan daerah tertinggal. Lalu saya bilang begini, karena dia bukan daerah tertinggal, dia mestinya lebih punya internet. Karena masyarakatnya juga bukan masyarakat agraris, agriculture, atau pre-agriculture, atau bukan masyarakat teknologi industri saja, tapi dia semua masuk ke masyarakat informasi. Jadi sehubungan dengan Nescafe tadi misalnya, kita mengeluh tentang kenapa tidak dipromosikan di kalangan kita di NTT. Lemah kita di situ. Orang Colong tidak punya akses kemana. Orang Nagikeo juga lebih banyak lagi yang blank spot. Gini. Jadi Pak Bupati mungkin sedikit hal lagi yang mau disampaikan dan sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kosmas tentang apa yang kita bisa harapkan dalam kerjasama ini. Sekali lagi, 2 kepala jauh lebih baik daripada kita sendiri berpikir. Kita Nagikeo ada yang prioritas, ada pertanian, ada pariwisata. Kami sini kalau provinsi bilang ada ring of beauty, kami ada ring of logo, ada ring of Kinde, ada ring of Kotambai, ada ring of Amegelu. Dan kalau ring of Kinde tadi, para ahli pada saat mereka buat penelitian mereka bilang ini bukan sembarang ring, ini tak jalur sutra. Kemana saja mata memandang sangat indah. Mau ke langit indah, mau ke depan indah, kiri kanan indah, belakang indah, ke bawah air juga indah. Jadi ini prioritas yang menjadi program provinsi connect dengan Kabupaten Nagikeo. Ini sinergitas yang mau didapat yang kayak ini. Kira-kira dukungan dari yang diharapkan dari provinsi dan juga dari pusat bagaimana sehubungan dengan program prioritas kita di Kabupaten Nagikeo. Baik, jadi sebetulnya kita sudah dalam satu alur ya. Nah, tinggal sekarang ini saya ingin kembali ke peluang yang hilang ya. Jadi kita nawacita kedua ini kan sudah nggak masuk lagi itu lokal ya. Jadi tapi saya melihat bahwa kita masih tetap harus cari peluang untuk mengembangkan lokal itu ya. Jadi
Kota City. Jadi masyarakat sudah menyerahkan lahan yang sekian luas. Tapi kemarin Bapak Ketua DPRD kita busuk saja tuh lomba kuda di situ sudah naik ya. Tidak dapat ya. Pak punya saudara ya, itu tempat yang sekarang yang kemarin kita lakukan. Jadi karena tadi sebetulnya kita gerget ya, ini ada tanah nganggur ya. Jadi sebetulnya bukan nganggur, kita yang nganggur. Kemarin juga Bapak Gubernur ketika meninjau itu juga kecewa. Kenapa saya diantar tinjau sini, saya melihat apa? Tidak ada yang dibanggakan ya. Jadi begitu pun juga ketika diajak ke SPP, sebetulnya beliau sudah ilfil gitu ya, bad mood gitu. Jadi, tapi saya nangkap pesan itu bahwa kuat sekali mendorong kita untuk berkreativitas. Jadi sebetulnya tantangan buat Kabupaten Nagekeo, kita sendiri punya ide apa di situ dan kita sampaikan ke provinsi. Jadi kali lalu kita sudah mengundang Balai Penelitian Coklat dan Kopi dari Jember, ya. Mereka sudah masuk ke sana untuk membuat penangkar. Ini sudah mulai. Memang endingnya nanti itu Kobar itu masih terlalu sempit dan apa di belakang ya, selatan, ya. Ini kalau di aksesnya itu yang jadi sulit, tapi kalau ditarik dia berada di bawah ya. Ini epicentrumnya ini Nagekeo secara topografis itu di situ ya. Dan itu mudah, jalan Transflores sekarang jalan ex company ini lewat situ. Jadi ini area yang mudah sekali disinggahi orang. Hingga memang barangkali kalau pertanyaan tadi apa yang diharapkan dalam kerjasama antara kabupaten dan provinsi ini, saya kira mungkin saatnya sekarang salah satu PR untuk Pak Kosmas dan Pak Luki yang sekarang ke pertanian ini, dan mungkin kita buat desain bawah ini ya, menyatukan antara Fox Stasiun dengan lembaga pendidikan di sebelahnya di SPP. Ya harus bisa kita dapatkan sebuah gambaran kita mau kembangkan ke depan seperti apa, sehingga kita punya grand design tentang wilayah itu ya. Dan industri-industri yang tumbuh di sekitarnya itu apa saja yang juga termasuk dalam pariwisata di event ya. Salah satu kemarin yang saya sudah berbicara di Lomba Kuda, salah satu ini nama sport tourism, sport yang mengundang banyak orang berkerumun apa saja, dan salah satu itu yang tradisional aja tinju, karena event tinju kita itu mulai dari bulan Februari di Wulibalo sampai nanti berakhir di Berloe nanti minggu lalu di Bolonio. Jadi kita punya eventnya sudah kita, ada yang kita create lagi, tapi kita punya apa di sini yang kita siap kita tawarkan sehingga orang ada something to buy ya. Ada sesuatu mereka beli. Ini kerja besar. Berikutnya kita tadi masyarakat ekonomi Nagekeo ini kita sudah mulai ada lihat pathway-nya, jalannya itu sudah lihat bahwa bagaimana menghubungkan kabupaten-kabupaten ini melalui laut ini. Jadi kalau Pak Jokowi ngomong di level nasional itu tol laut sana, kita ngomongnya di sini apalah gitu ya, bemo laut. Jadi kita pokoknya kapal-kapal ini menyinggahi pelabuhan-pelabuhan yang ada di beberapa pulau. Dari situ kita berbicara mengenai produk-produk unggulan dari setiap wilayah yang nanti diolah di kawasan industri tertentu. Kita juga di setiap kabupaten punya kawasan industri, dan kita di sini di baik kiri ini itu kawasan industri kita, dan kita sedang diminta untuk review dan sudah dari 2000 berapa, jadi sudah harus direview tata ruang ini supaya para investor yang datang sudah bisa lebih firm, tidak ragu-ragu karena tata ruangnya masih dalam usia yang fungsional ya. Nah, kita akan
melihat mana yang bisa kita bangun di sini. Mungkin pabrik besar terlalu jauh, tapi pabrik ini pabrik yang mengolah bahan baku tadi kayak jagung jadi pakan ternak, kita bisa lakukan di sini. Dan sebelum kita mencapai standar untuk kita masuk ke pasar nasional apalagi global, kita gunakan itu untuk pasar dalam daerah dulu. Sampai dengan berulang kali kita melakukan, menghasilkan, pada saat yang sama kita dilatih untuk naik level, ya. Naik level sampai nanti kita lewati garis standar minimal. Walaupun kalau kita sudah bisa lewat garis standar minimal itu, nah itu kita bisa lihat lagi kawasan baru yang juga didiskusikan di Pulau Semau kemarin adalah mengembangkan ke timur. Kita jangan lagi melihat ke barat. Kita udah kalah teknologi dan keterampilan SDM dengan Jawa, Sumatera, ya. Kita justru sekarang jadi sasaran pasar produk mereka. Bagaimana kita bergerak sekarang untuk kita lihat pasar kita di Papua, pasar kita di Ambon, ya. Sebelum kita terlambat lagi. Nah kebetulan kemarin pimpinan Pelindo yang untuk Kupang itu anak Papua, ya, anak Papua kemarin. Jadi ya mudah-mudahan kita ide ini juga nyambung dengan rasa sensitivity kita, rasa senasib, ya. Jadi kita harus bisa bela beli kawasan timur ini. Jadi kalau kita ngomong bela beli NTT, bela beli Nagegeo, ini bela beli sesama kita di kawasan timur supaya kita bisa tumbuh bersama. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bupati. Pak Ketua, sehubungan tadi apa yang disampaikan Pak Bupati, Bapak Kosmas dari Banda Provinsi. Ini alumni seperti di pertanian ini. Ketua panitia. Oh, ketua panitia saat itu. Alumni SPMA bawah. Kita tadi apakah itu bisa menjadi kenyataan? Sekali lagi dalam sinergitas. Jadi kalau Pak Bupati bilang kalau kita mau itu berkembang, jangan kita buat program dengan di atas kertas, tapi lihat dulu di mana ada bara api, di situ kita masuk. Kalau tidak ada bara api, kita siram bensin, dia tidak menyala. Gitu. Bagaimana Bang? Itu bisa kayak bersambut atau tidak? Jauh aja. Ini pertama saya berterima kasih kalau Bapak Kosmas sebagai perwakilan dari Bapak Gubernur sudah punya, saya katakan cita-cita kalau memang di SPP Papua itu bisa kita manfaatkan semaksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagegeo. Mungkin kalau saya soal bicara tentang memperkuat sinergitas Pak Kosmas, yang paling pertama itu buat saya bahwa harus ada kepastian. Terus terang, setiap masa kepemimpinan pasti punya program dan kegiatan. Yang menjadi persoalan yang sangat mendasar di masyarakat, ketika ada program bupati atau gubernur, tapi dia berkaitan dengan kepastian harga, tata niaga, itu menjadi persoalan sangat mendasar. Kita contoh sederhana bahwa zaman Bapak Ilyas Bupati, kita punya program supaya Kabupaten Nagegeo menjadi kabupaten jagung. Dan itu program yang berkaitan dengan tanam jagung, panen sapi. Itu zaman Bapak Ilyas sudah dilakukan. Tapi yang menjadi persoalan yang sangat mendasar itu soal tata niaga. Ketika kita tanam jagung, mau panen, kita tahu jual kemana. Tapi kalau Bapak Kosmas bahwa provinsi sudah ada, saya pikir memang sinergitas antara provinsi dan kabupaten coba kita lakukan. Karena potensi di Nagegeo ini sangat besar yang berkaitan dengan produksivitas tanaman jagung sangat besar. Itu tata niaga harus kita siapkan. Yang kedua ini pikiran saya sebagai ketua DPRD, mungkin secara kebijakan anggaran kalau dibolehkan, bisa tidak? Kalau pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, coba kita siapkan dana. Mungkin khawatir masyarakat kita kan dipermainkan harganya. Kita bikin, kita khawatir mungkin dalam bentuk peta akomodir kita. NTT ini kita mau apa? Kabupaten ini kita mau prioritas apa? Kalau Nagegeo kita mau prioritaskan jagung, ternak, silakan. Kita bikin peta harga komoditi. Ternak sapi per kilonya berapa? Kita siapkan uang. Kalau Anda membeli dia di atas harga peta, silakan dilepas. Tapi kalau tidak ada, peta punya kewajiban beli masyarakat. Saya yakin kalau ada kepastian harga, Pak Kosmas, pasti masyarakat kita akan mau berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua berbicara tentang sektor pariwisata dan pertanian. Berbicara pariwisata kadang-kadang orang berpikir bahwa hanya
pariwisata berkaitan dengan bahari. Buat saya itu pariwisata seperti mana saja bisa menjadi pariwisata. Contoh misalnya Nagi Keo tadi, kalau Bupati dalam visi misi Bupati dalam RPJM Bupati juga menyampaikan bahwa pariwisata dalam sektor pertanian. Ini kalau kita kelola baik di irigasi baik bisa menjadi sektor pariwisata juga. Ini mungkin yang harus menjadi perhatian kita. Yang kedua mungkin tanggung jawab kita juga baik provinsi maupun kabupaten. Bagaimana kita merubah mindset masyarakat kita, bahwa mereka melihat bahwa pariwisata sebagai sebuah industri. Ini yang beda. Kalau orang Bali mereka melihat kalau pariwisata tidak berjalan, mereka mati, ekonomi mati. Tapi kita di sini kelihatan belum sampai ke tahap sana. Tapi bagaimana kita merubah pikiran masyarakat kita bahwa mereka melihat bahwa pariwisata itu sebagai sebuah industri dan bisa mendatangkan uang atau bisa menghidupkan mereka. Mungkin ini yang harus menjadi pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan yang kita lakukan harusnya ya, memungkinkan harus kita lakukan. Jadi baik yang bisa, terima kasih. Saya kembali ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu para pendengar suara Nagi Keo atau Ibu di live streaming Facebook Radio Suara Nagi Keo. Anda sedang bersama kami yang saat ini sedang berbincang-bincang bersama Bupati Nagi Keo dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nagi Keo dan Bapak Kepala Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.